kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tak pernah tahu apa yang ada di depan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, kalau Yesus ada bersama kami, kami tak perlu takut, kami tak perlu bimbang, kami tak perlu khawatir. Karena apa yang kami miliki Tuhan, itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Daripada-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Yes, Kau selamatkanku. Amin. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu mahal pengorbanan-Mu Tuhan. Kau bangkit, Kau memulihkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Kau baik, sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kau naik, Kau bangkit untuk membuktikan kasih-Mu Tuhan, untuk menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau bangkit daripada yang mati Tuhan, menyatakan bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tuhan Yesus, terlalu mahal darah-Mu, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Beri sorak-sorai jemaat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, shalom. Haleluya. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam tradisi gereja timur, salam Paskah ini diucapkan dalam bahasa Yunani begini bunyinya. Christos anesti, saudara menjawab aletos anesti. Ya, ulangi ya. Christos anesti. Kurang, sekali lagi semangat. Christos anesti. Iya, yang artinya Yesus itu bangkit. Iya, ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian.
Dan saya percaya karena Yesus bangkit dari kematian lah, makanya kita punya pengharapan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Bang Yan, pointer, oke ya. Berbicara dalam 5 tahun terakhir ini, ada satu kata yang paling banyak diketik orang di Google. Jadi satu kata ini seringkali dicari orang dalam 5 tahun terakhir. Kata tersebut adalah kata hope atau harapan. Itulah yang disampaikan oleh Annie Eisner, seorang jurnalis ya, dalam satu majalah yang ditulis dalam Relevant Magazine ya. Nah, bahkan kata hope ini saking dalam 5 tahun terakhir ini banyak dicari orang, kata ini melebihi ya dari kata-kata lain yang berhubungan dengan gejolak politik, kemajuan teknologi. Bahkan ya kata ini ya, kata hope ini dalam 5 tahun terakhir ini mengalahkan kata yang biasanya paling populer ya di internet, yaitu how to make money online. Bagaimana mencari uang secara online. Kata hope ini bahkan mengalahkan itu semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam 5 tahun terakhir. Ya, nampaknya ya berkaitan dengan kenapa kata hope ini banyak dicari orang dalam pencarian mesin Google itu, nampaknya memang karena zaman sekarang ya, seperti yang saudara tahu, perkembangan geopolitik itu sekarang sangat-sangat membuat orang mungkin merasa sebentar lagi mau kiamat gitu kan. Kenapa? Ya perang di mana-mana. Ya kan? Seperti kita tahu, Israel dengan Palestina tak kunjung selesai, Ukraina dan Rusia tak kunjung selesai, bahkan yang terbaru sekarang ada perang dagang antara Cina dan Amerika. Dan nampaknya orang sekarang ini sedang berada, ya sebentar lagi kayaknya bakalan mau kiamat dunia ini. Atau sepertinya kalau keadaan kayak gini terus, sepertinya udah gak ada lagi harapan. Yang sebagaimana kita tahu ya, sekarang pun ekonomi begitu sulit ya. Kita bisa dapat melihat ya, Indonesia banyak pabrik-pabrik juga yang tutup gitu ya, oleh karena keadaan ekonomi yang semakin sulit ya, karena berhubungan juga dengan geopolitik ya di luar negeri sana, khususnya Amerika ya yang sedang juga bergejolak. Nah, yang kemudian juga orang semakin tidak optimis dengan keadaan dunia ini karena cuaca yang sekarang ini benar-benar seperti yang ditulisnya di sini ya, climate ya, berbicara tentang cuaca yang hari ini kadang nggak menentu gitu. Seperti yang kita tahu, akibat cuaca yang tidak baik, banjir di mana-mana. Ya kan? Jadi seorang orang sudah menduga bahwa apalagi yang akan terjadi nanti, kayaknya nggak ada lagi harapan kita di depan ini ya, karena keadaan-keadaan yang ekonomi tadi, climate ya, cuaca, politik ya. Ditambah lagi perkembangan teknologi dan media sosial seperti yang ditulis di sini ya, membuat orang semakin pesimis dengan keadaan-keadaan sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga dalam 5 tahun terakhir ya, kata hope ini sedang begitu populer ya di dalam mesin pencarian. Karena memang ya tidak dapat dipungkiri, harapan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah yang dikemukakan oleh Admiral William H. McRaven dalam bukunya Make Your Bed. Dia katakan begini, hope is the most powerful force in the universe. With hope you can inspire nation to greatness. With hope you can raise up the downtrodden. With hope you can ease the pain of unbearable loss. Yang dimaksudkan adalah harapan itu adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Dengan harapan Anda dapat menginspirasi bangsa-bangsa menuju kejayaan. Dan dengan harapan Anda dapat membangkitkan mereka yang tertindas. Dengan harapan Anda dapat meringankan rasa sakit
karena kehilangan yang tak tertahankan. Memang hope ini berkaitan juga dengan mesin pencarian tadi, dan apa yang dikatakan ini memang sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau orang sudah kehilangan harapan, maka hidupnya sudah pasti ya dalam keputusasaan. Nah, sekarang pertanyaannya seperti yang kita sudah sampaikan tadi di awal, dengan keadaan geopolitik sekarang, dengan ekonomi, dengan cuaca yang tak menentu ya, dengan dunia media sosial yang sekarang semakin begitu canggih, dan di tengah-tengah itu semua bagaimana kita bisa melihat ada harapan di dunia ini? Di mana kita bisa dapat memperoleh harapan sedang kita berada di dunia yang saat ini seolah-olah tanpa harapan ini. Nah, kalau kita melihat keadaan di sekitar kita seperti yang sudah tadi disampaikan, maka orang bisa saja ya kehilangan harapan. Bahkan seperti yang kita tahu, dengan keadaan dunia yang seperti ini, mau gimana kita berharap pada dunia? Dan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, sekali lagi kemampuan kita juga tidak selalu dapat diandalkan. Oleh karenanya, kalau kita berharap kepada dunia ini, keadaan sekitar yang semakin tidak menentu ini, dan juga kita berharap kepada kemampuan diri kita yang tidak selalu dapat diandalkan, maka bisa jadi kita akan terjerumus dalam yang namanya keputusasaan. Karena dunia ini memang hari-hari ini orang sudah dikuasai dengan yang namanya keputusasaan. Sedikit problem, putus asa. Sedikit keadaan yang tak menentu, putus asa. Menyerah oleh karena keadaan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berita baiknya adalah bahwa kalau kita di dalam Yesus selalu tersedia pengharapan. Katakan amin. Di dalam Yesus senantiasa ada pengharapan. Mengapa? Karena di dalam kasih dan kuasa-Nya kita akan memperoleh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena di dalam kasih-Nya Tuhan sudah menunjukkan betapa Ia mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Dia berkorban di atas kayu salib dan Ia mati di atas kayu salib. Tetapi juga dengan kuasa-Nya, ini saudara, dengan kuasa-Nya Ia mengalahkan kematian tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Nah saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Berkaitan dengan pengharapan. Ya. Di sana dicatatkan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan di sini. Yang besar yang telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus saat itu kepada jemaat yang ada di Roma, atau yang dalam tulisan kitab Petrus ini ya, itu diibaratkan kota Babilonia. Nah kepada siapa ditujukan? Kepada jemaat-jemaat orang Yahudi ya, yang saat itu adalah jemaat-jemaat yang minoritas di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang para penyembah berhala. Nah mereka jemaat-jemaat minoritas yang sedikit, minoritas itu sedikit berarti ya, seperti kita ya hari ini sedikit gitu ya. Mereka yang sedang berada di dalam kesukaran.
Mereka sedang dalam kesukaran oleh karena mereka minoritas di tengah-tengah kumpulan banyak orang-orang penyembah berhala. Mereka sedang berada dalam kesukaran. Nah, sebagai akibat ya, kepada orang-orang yang percaya yang menghadapi kesukaran ini, Rasul Petrus itu menulis yang ayat-ayat yang baru saja kita baca. Di dalam ayat-ayat ini Rasul Petrus itu menjelaskan kaitan antara kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan kaitannya dengan pengharapan. Jadi di ayat ini Rasul Petrus menjelaskan kaitan antara kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dan hubungannya dengan pengharapan. Nah, dari yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini ya, ia menjelaskan bahwa yang namanya kebangkitan Kristus itu yang pertama ya, makna kebangkitan Kristus dari kematian yang pertama itu adalah melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Saudara harus ingat ini, bahwa kebangkitan Kristus dari kematian itu melahirkan Anda kepada hidup yang penuh pengharapan. Kalau Kristus itu sekedar mati, tidak bangkit dari kematian, apa yang mau saudara harapkan dari orang yang mati? Amin. Apa yang mau saudara harapkan? Jadi kebangkitan Kristus dari kematian itu yang membuat saudara punya pengharapan. Mengapa? Karena kematian bagi banyak orang merupakan akhir dari segala-galanya, sehingga sedapat mungkin orang menghindarinya. Betul atau betul? Mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda punya dunia ini, mau Anda punya banyak perusahaan, mau Anda cuma orang biasa, saudara pada akhirnya apa saudara? Mati. Nggak ada orang yang bisa, oh karena saya kaya jangan mati, oh karena saya masih miskin kali jangan mati. Nggak ada saudara. Bahkan bagi budaya-budaya tertentu, kata mati atau kematian dipandang sebagai kata yang memiliki konotasi yang buruk, yang bahkan sedapat mungkin jangan diucapkan atau didengar. Sebagai contoh, ini bukan memburukkan ya, ini contoh saja. Bagi budaya Tiongkok, angka 4 atau si itu dihindari karena kemiripannya dengan kata zi, sebenarnya zi itu ya, zi yang artinya mati atau kematian. Itu sebabnya kalau Anda nanti ada uang, saudara pergi ke Cina coba ya. Di sana tidak akan pernah ada saudara jumpai nomor 4 pada lift atau kamar hotel atau ruangan rumah sakit. Nggak ada angka 4-nya saudara. Di sana itu saudara hanya ada 1, 2, 3, 3A atau 3B. Lalu angka 5. Kenapa? Karena orang takut yang namanya takut yang namanya sama sehingga bahkan katanya saja, kata zi tadi itu kalau bisa dihindari, tidak dituliskan. Bukan maksudnya memburukkan, tapi ini sebagai contoh bahwa bahkan kata kematian saja itu sebegitu menakutkannya, sehingga harus dihindari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi Kristus sebagaimana yang kita baca tadi dalam 1 Petrus ya, ayat yang ketiga tadi, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari mana? Dari mana saudara? Dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bagi Kristus kematian bukanlah akhir, namun justru merupakan awal dari kehidupan yang penuh pengharapan.
kebangkitan Kristus dari kematian itu yang membuat kita semua lahir kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Itu saudara. Karena kematian yang merupakan akhir dari segalanya, bahkan yang sangat ditakuti oleh manusia, justru Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itu yang membuat kita lahir kepada hidup yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan Anda berkuasa, amin. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian itu juga memberikan masa depan yang dapat diharapkan. Di sana ditulis begini tadi, kepada hidup yang penuh pengharapan, ya, kebangkitan Kristus dari kematian membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Apa itu? Ayat yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi pertanyaan saya bagi Anda semua yang ada di tempat ini. Emang kalau Anda hidup dalam Kristus, harapan saudara apa? Saudara percaya kepada Kristus, saudara berharap kepada Kristus untuk apa? Pak, untuk saya kaya di dunia ini. Pak, untuk saya memiliki banyak harta. Itu supaya saya, Pak, menjadi orang kaya nomor 1, Pak. Apakah itu pengharapan saudara dalam Kristus? Tidak mau aja ya. Apa pengharapan Anda dalam Kristus? Kalau cuma Anda sekedar ingin kekayaan, Anda nggak usah ikut Kristus, Anda bisa kaya. Kalau Anda ingin terkenal, Anda nggak usah berharap sama Kristus pun Anda bisa. Kalau Anda ingin sukses berhasil, Anda nggak percaya sama Kristus pun banyak orang yang berhasil, betul? Nggak perlu berharap sama Kristus pun banyak orang yang berhasil, betul? Apakah hanya orang Kristen yang berhasil? Apakah hanya orang Kristen yang kaya? Enggak, kan fakta, kan realita. Bahkan kalau kita mohon maaf, tetangga-tetangga kita orang Chinese banyak lebih kaya, benar? Buddha nggak? Udah. Jadi kalau pengharapan kita kepada Kristus, karena supaya kita ingin kaya, sukses, berhasil, Anda nggak usah berharap sama Kristus pun bisa. Benar nggak? Amin, saudara. Makanya bagi orang tertentu, ya, saya suka membaca gitu ya. Bagi orang tertentu bahkan dianggap agama itu menghalangi untuk mencapai kesuksesannya, untuk mencapai kemapanannya, untuk mencapai sesuatu yang ingin dia raih. Sehingga kalau bisa disingkirkan dalam hidupnya. Coba saudara perhatikan aktris Hollywood. Berapa banyak mereka yang mengakui diri mereka Kristen? Hampir semua, kebanyakan bilang, I'm not believe in God. Saya tidak percaya Tuhan. Benar nggak? Coba Anda, siapa hari-hari ini, coba saudara searching Google deh. Siapa aktris atau aktor Amerika yang terang-terangan mengaku dia Kristen? Hampir nggak ada. Ya kan? Siapa? Bagi mereka itu hanya menghalangi mereka. Jadi saudara, apa pengharapan saudara dalam Kristus? Kalau tadi itu yang seperti yang saya sampaikan, Anda nggak usah percaya Kristus pun Anda bisa dapat. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Fakta kan? Fakta nggak? Realita nggak? Realita. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara berharap kepada Kristus, apa yang saudara harapkan? Bapak Ibu saudara-saudari, kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan
Ini saudara pengharapannya. Bagi orang yang percaya kepada kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kalau tadi orang mau berhasil tapi ujungnya dead, mati. Dia sukses luar biasa pada ujungnya mati. Dia berhasil bagaimana luar biasa pada ujungnya mati, dan itu takut dia. Orang kaya takut mati saudara. Apalagi orang yang populer. Jangankan mati, menua aja takut saudara. Ya kan? Berkerut sedikit langsung operasi plastik. Mukanya agak kebeset sedikit langsung operasi plastik. Takut sama yang begitu gitu saudara. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, sama kematian pun tidak akan takut. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah itu karena dia tahu dia berharap sama siapa. Dia tahu punya pengharapan kepada siapa. Karena kematian itu bukan akhir. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kematian merupakan akhir dari segalanya. Sehingga dia begitu takut yang namanya kematian. Tapi bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Di balik kematian tersedia masa depan yang indah dan yang dapat diharapkan, yang diwariskan bagi kita yang percaya kepadanya sebagai hak milik yang tidak dapat binasa. Tuhan Yesus sekali waktu bilang, apa artinya kamu memiliki semua dunia ini tapi kamu binasa? Benar? Apa artinya kamu memiliki hidup semuanya bisa tapi akhirnya binasa? Kita tentu mau pengharapan kita yang diwariskan bagi kita itu hak milik yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Dengan kata lain, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia yaitu menaklukkan kematian, telah Yesus taklukkan melalui kebangkitannya. Bapak Ibu saudara-saudari, problem manusia dari zaman ke zaman itu selalu bagaimana caranya untuk supaya bisa mengalahkan kematian. Betul? Itu sebabnya kalau sakit, mau separah apapun kalau bisa tetap diobati. Benar nggak? Kalau bisa, ingat nggak saudara? Kalau saudara ulang tahun, doanya apa? Panjang umur. Panjang umur, sehat. Karena apa? Karena orang paling takut yang namanya dengan kematian. Nah, upaya ini yang paling akhir adalah yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang ditulis ya dalam jurnal MIT Technology Review, kerajaan Arab Saudi itu mendirikan sebuah yayasan dengan nama sekarang ini ya, Evolution Foundation, institut teknologi yang sangat ternama di dunia ini. Nah, yayasan ini didirikan untuk mendukung upaya penelitian tentang cara memperpanjang usia manusia. Nah, untuk itu pemerintah Arab Saudi menyediakan dana, nggak main-main ini, 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun per tahun. Wah. Penanggung jawab dari proyek ini, Mahmoud Khan, seorang ilmuwan yang menjadi ahli endokrin di Mayo Clinic Amerika Serikat, berkata begini, tujuan utama kami adalah bagaimana memperpanjang rentang hidup yang sehat, panjang umur. Tidak ada masalah medis di dunia yang lebih besar daripada hal ini. Bapak Ibu saudara-saudari, emang bolehlah dengan segala upayanya manusia memperpanjang usianya, bolehlah. Tapi yang pasti betul tidak? Ya bolehlah. Usia 70 tahun, 80 tahun, menjadi 100 tahun.
Jadi berapa kemudian 101 tahun, 102 tahun, atau bahkan 120 tahun? Ya bisa. Tapi ujungnya pasti mati. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kematian bukan akhir dari segalanya. Amin. Sedap kali memang kalau orang Kristen. Begitu meninggal, ya kan, kembali ke rumah Bapa di sorga. udah ada tempatnya yang baru. Kok sebelumnya dia di bumi gitu ya kan. Tapi begitu meninggal, telah berulang atau telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Udah ada tempat yang lain, saudara. Karena dianggap kematian yang di sini itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena ada yang baru, tempat yang baru, yang kekal, yang diwariskan, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Bapak Ibu, kalau di balik kematian ini, ya, yang orang takuti itu ada Tuhan kasih jaminan. Apalagi kalau kita masih hidup di dunia ini, tentu ada jaminan dong. Amin. Amin, saudara. Kalau yang namanya bagi dunia ini kematian itu akhir, bagi kita itu tidak akhir. Amin. Kalau yang dunia takutkan ini aja Tuhan sudah jamin kita akan mendapat warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, apalagi yang ada kita di dalam dunia ini sekarang ini, masa Tuhan gak berikan? Amin. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu double bonusnya kalau orang Kristen, orang percaya. Amin. Baik di dunia ini, bahkan setelah di dunia ini kita dapat. Amin. Itu yang orang-orang tadi yang gak dapat. Memang dia betul dalam dunia ini dia memperoleh, tapi dia sangat takut yang namanya kematian. Karena bagi dia itu akhir dari segala. Haleluya. Saudara makin semangat berharap sama Tuhan. Amin. Sebab kalau akhir dari kematian aja ini Tuhan sudah sediakan, apalagi sebelum kematian, tentu Tuhan juga akan Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, kebangkitan dari Kristus itu merupakan wujud dari kasih Allah yang membawa pengharapan. Saya bilang berulang kali ini, banyak orang yang mampu, banyak orang yang kuat, banyak orang yang memiliki ini dan itu, tetapi kalau dia tidak memiliki kasih, apakah yang mau diharapkan dari orang tersebut? Betul? Kalau ada katakan orang kaya, dia mampu, banyak uangnya, tapi kalau dia tidak tergerak memberi, tidak mau mengasihi, tidak mau memberikan, kira-kira ada nggak gunanya? Hah, saudara? Ada nggak? Benar kan? Banyak orang yang kaya kan? Banyak orang yang mampu kan? Tapi masalahnya dalamnya dirinya nggak ada kasih, sehingga hanya dia mementingkan dirinya sendiri. Kalau Allah pun demikian. Kalau Allah itu dia punya segalanya, dia maha kuasa, dia bisa melakukan ini. Tapi kalau dia tidak mengasihi saudara, dia tidak melakukan sesuatu wujud dari kasihnya kepada Anda, apa gunanya Allah? Betul? Benar nggak Bapak Ibu saudara-saudari? Amin. Itu sebabnya selalu dasar pengharapan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Itu dasar pengharapan kita selalu. Saya suka itu Bu Istinop. Ya. Dulu status BBM-nya zaman itu BlackBerry. Ya, dia mengambil dari Alkitab ini. Ya, surat yang tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Statusnya gini. Faith, hope, and love. Wah, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kan itu kan kata Rasul Paulus kan. Demikianlah itu tinggal ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya renung-renungkan ya, memang benar. Seperti yang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Ya karena memang dasarnya harus kasih. Tanpa Allah ada kasih di dalamnya, maka nggak ada harapan kita untuk berharap sama dia, betul? Oleh karenanya kebangkitan Kristus itulah wujud dari kasih Allah yang membawa
pengharapan. Itulah yang ditulis tadi di ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Saudara, minggu lalu kita belajar rahmat itu dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy. Mercy itu adalah belas kasihan atau love in action. Bukan love in feeling. Kasih yang hanya dalam perasaan. Tetapi Tuhan adalah mercy, rahmat yang besar adalah love in action. Kasih di dalam tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan, maka hal itu di samping karena kebangkitan Yesus dari kematian, juga karena rahmat Allah yang besar. Bapak Ibu ingat ini. Karena rahmat Allah yang besar. Kebangkitan Kristus bukan hanya bukti dari kuasanya yang tidak terbatas, yakni mengalahkan kematian, tetapi juga merupakan wujud dari kasih Allah dalam tindakan. Mengapa demikian? Ini saudara, sebab tanpa kematian tidak akan terjadi, betul? Amin. Sedangkan Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri, sehingga di dalam keberadaannya sebagai Allah adalah tidak mungkin Kristus juga mengalami maksudnya Allah mati, nggak akan mungkin saudara. Tubuhnya yang mati, yang tubuh manusianya. Oleh karena itulah ia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, supaya dalam keberadaannya sebagai manusia ia dapat mencicipi kematian sebagaimana yang dialami oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, karena kasihlah kedatangannya ke dunia ini dan kerelaannya untuk menjadi sama dengan manusia itu adalah karena kasihnya. Kasihnya yang juga berpuncak pada pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, karena kasih dalam tindakan atau karena rahmat Allah, Yesus datang ke dunia. Seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudari, itulah tindakan mercy, rahmat Allah. Maka Yesus telah datang ke dunia, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, dan pada akhirnya juga bangkit dari kematian. Dan inilah kasih yang mengalahkan maut. Katakan dengan saya, bersama dengan saya, kasih yang mengalahkan maut. Love wins. Kasih itu menang. Amin. Kasih dalam tindakan atau rahmat yang berpadu dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah, kasih dan kuasa Kristus ini ya, kasih kuasanya yang tidak terbatas ini tergambarkan dalam kisah tentang seekor singa yang pada suatu petang pulang ke gua, ke tempat tinggalnya. Ia masuk dalam gua, berbaring ya, tidur pulas. Di dalam gua itu ada seekor laba-laba ya. Nah, laba-laba ini bergumam, berkata dalam hatinya gini, wah, ini kesempatan bagi aku nih untuk membungkus singa ini dengan jaringku, melumpuhkannya, lalu memangsa dirinya. Oleh karena itu dia diam-diam mulai menenun jaring yang membungkus tubuh yang singa tadi yang sedang tidur. Dan memang laba-laba selalu melumpuhkan mangsanya dengan membungkusnya dengan jaring ya, lalu memangsanya. Nah, sepanjang malam laba-laba ini bekerja keras menyelimuti seluruh tubuh singa tadi dengan jaring halus yang keluar dari dalam tubuhnya. Nah, menjelang pagi seluruh tubuh singa itu telah terbungkus dengan jaring yang sangat rapat. Pagi pun tiba dan fajar mulai menyingsing. Sang singa terbangun dari tidurnya. Ia menggeliatkan tubuhnya dan mengaum seperti biasanya.
Seketika itu juga seluruh jaring laba-laba yang membungkus tubuhnya terkoyak. Dan auman yang ia keluarkan membuat sang laba-laba terpelanting ke tanah. Dengan kakinya singa tadi menginjak laba-laba tersebut sehingga hancur dan lumat. Bapak, Ibu, saudara-saudari ya, inilah yang terjadi pada hari yang ketiga sesudah Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Selama tubuh Yesus berada dalam kubur, si iblis telah berusaha membungkus Kristus dengan jaring kematiannya seperti laba-laba tadi. Namun pada hari yang ketiga, singa dari Yehuda, amin, Yesus Kristus bangkit dari kematian dan ia mengoyak jaring yang telah ditenun oleh iblis tersebut. Jaring yang selama ini telah menjerat umat manusia dan menyeret mereka dalam keputusasaan. Yesus bangkit dengan auman yang dahsyat. Ia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, hai kematian, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Seperti ilustrasi tadi, saudara, si laba-laba menjaring singa. Tapi begitu singanya bangkit bangun, sekali auman saja seluruhnya hilang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari ya, dengan kasih dan kuasanya Yesus telah meremukkan iblis. Itu kuasa dosa dan juga kuasa kematian. Dengan kasih dan kuasanya yang nampak dalam kebangkitannya, Yesus mematahkan keputusasaan dan melahirkan semua orang yang percaya kepadanya ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kristus telah bangkit. Amin. Siapa yang percaya Kristus telah bangkit? Amin. Dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Amin. Bukan ditukar ya. Amin. Dia benar-benar bangkit. Mari sekarang kita katakan bersama-sama lagi ya. Kristus anesti. Ulangi sekali lagi. Kristus anesti. Sekali lagi, Kristus anesti. Artinya Yesus itu bangkit. Saudara jawab alestos anesti. Ya, dia benar-benar bangkit. Ini apa loh ini? Kata-kata iman loh, ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Kristus anesti. Kurang semangat iman saudara. Kristus anesti. Iya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu dari kematian melahirkan kami kepada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang dimana kami menerima bagian warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yakni kehidupan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau kematian saja Engkau kalahkannya Tuhan, kematian yang merupakan ketakutan dari seluruh orang-orang di dunia ini Engkau kalahkannya Tuhan. Maka kami orang-orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah takut dengan kematian. Karena ketika kami dipanggil Tuhan mengakhiri kehidupan kami sudah tahu di mana kami berada. Karena kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau kehidupan setelah dari kehidupan di dunia ini Tuhan Engkau jamin, apalagi kalau kehidupan kami masih ada di dunia ini Tuhan, masakan Engkau tidak menjamin kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan kami mau percaya, ketika kami berharap kepada Tuhan, kami menerima jaminan kehidupan di dunia saat ini, dan kami juga menerima jaminan kehidupan di akhir daripada kehidupan ini. Di balik kehidupan ini kami menerima kedua-duanya ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau senantiasa terus berharap kepada Tuhan. Kami melihat
kebangkitan Yesus Kristus dari kematian sebagai sumber pengharapan kami. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang tidak akan pernah gagal, dan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Engkau hidup, Engkau Kristus telah bangkit, dan Tuhan Engkau menjamin hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini dasar pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.